Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Ulfa dari program studi ekonomi syariah kelas 5D. Di video ini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat regresi linier sederhana. Bisa kita lihat di sini contoh datanya, di sini iklan. Ini data iklan, profit. X sama dengan iklan, Y sama dengan profit. Nah, di sini bisa kita lihat buat dulu variabel view-nya, yaitu Y iklan, X iklan, Y profit. Data view-nya, X ini datanya, Y ini datanya. Terus kita klik analis. Di sini ada regression. Buka klik linear, di sini ada dependent profit Y dan independent iklan X. Kita klik statistik. Lanjut, di sini ada model fit, diklik, dan di R square sync diklik. Ini sudah saya klik. Setelah itu klik continue. Setelah itu oke. Ini adalah hasil-hasil jawaban dari yang tadi. Lanjut, saya akan menjelaskan di sini yang soal-soalnya. Yang pertama yaitu persamaan regresi linier. Jadi, untuk persamaan regresi linier sederhana, kita bisa lihat nilai konstannya ini, iklannya yang ini. Jadi, ada nilai konstan dan ada nilai X iklan, B1 dan B0. Nah, jadi kita bisa masukkan ke dalam persamaan linier. Ini Y duga sama dengan 381,95 plus 5,39 XI. Nah, pada saat biaya iklan 0 miliar, maka profit yang diperoleh adalah 381,95 miliar. Biaya iklan bertambah 1 miliar, maka profit akan bertambah sebesar 5,39 miliar. Lihat nilai B1 positif. Yang kedua, kita bisa lihat di sini apakah iklan berpengaruh pada profit perusahaan. Di sini bisa kita lihat dari dua sisi. Yang sisi pertama kita dapat melihat dari nilai terhitung, dan sisi kedua kita dapat melihat dari nilai signifikan. Nah, inilah yang memudahkan kita dan keuntungan kita menggunakan SPSS, karena di SPSS kita menghasilkan nilai signifikan. Sedangkan pada perhitungan manual kita hanya bisa menghitung sampai di terhitung. Di mana jika kita melihat dari nilai terhitung, kita pastinya membandingkan dengan nilai T-table. Jadi, T-table kita cari dulu, baru bisa kita mengambil suatu kesimpulan, di mana terhitungnya lebih besar dari T-table. Yang T ini T-table. Maka tolak HO, yang artinya iklan berpengaruh pada profit perusahaan. Nah, karena kita menggunakan SPSS, di mana SPSS itu mengeluarkan nilai signifikan, jadi kita tidak perlu lagi melihat nilai terhitung. Jadi, untuk mengambil suatu kesimpulan, namun kita tinggal melihat saja nilai signifikannya, di mana kita nilai signifikannya lebih kecil 0,05, maka kesimpulan tolak HO yang artinya iklan berpengaruh pada profit perusahaan cukup mudah jika kita menggunakan SPSS, karena kita saja bisa langsung melihat dari nilai signifikannya saja tanpa kita melihat nilai terhitungnya.
Penjelasan yang ketiga, apakah semakin besar biaya iklan yang dikeluarkan akan semakin besar pula profit yang diperoleh. Jadi ada dua sisi juga di sini. Yang pertama, kita bisa melihat dari sisi terhitung dan nilai signifikan, di mana terhitung biji bandingkan T-tabel. T-tabelnya kita tentukan terlebih dahulu. Ini berdasarkan distribusi T, bahwa nilai T-tabel 1,860. Kita bandingkan dengan terhitung. Karena nilai terhitung lebih besar dari nilai T-tabel, maka tolak HO yang artinya. Nah, jika kita lihat dari terhitung, nah, bagaimana jika dilihat dari signifikan? Nilai signifikannya di sini, hipotesisnya seperti ini. Untuk B1 lebih besar dari 0. Apakah pengaruhnya positif, linear, atau tidak? Nah, di mana tolak HO? Jika tolak signifikannya 0,0, berdasarkan hasil menyatakan bahwa nilai signifikannya lebih besar, lebih kecil, 0,05. Maka tolak HO, yang artinya iklan berpengaruh positif pada profit, yaitu semakin besar, maka tolak HO yang artinya semakin besar iklan yang dikeluarkan, maka semakin besar pula profit yang diperoleh. Yang keempat, yang terakhir, berapa nilai koefisiensi determinasi? Nah, di sini nilai koefisiensi determinannya 0,093, artinya adalah sebesar 90,3% profit dipengaruhi oleh biaya iklan, dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.